Ustazah, bertemu lagi dengan Ustazah Silvi. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita belajar bahasa Indonesia, Ustazah mau menyampaikan tugas kita sebagai seorang anak itu apa. Nah, tugas sebagai seorang anak yang paling penting itu adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada ayah, berbakti kepada bunda. Cara berbaktinya itu dengan apapun yang disampaikan oleh orang tua kita kepada anak ustazah, itu intinya kita harus melaksanakannya. Karena apapun yang disampaikan oleh orang tua kita tujuannya untuk kebaikan anak ustazah sendiri. Apalagi ketika orang tua kita meminta tolong, anak ustazah dengan senang hati harus membantu orang tua kita, sebab salah satu penghuni surga itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, sekarang kita mulai lanjut materi hari ini. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita belajar tematik pertemuan 6 bahasa Indonesia. Anak-anak ustazah, seperti biasa, sebelum kita memulai belajar, kita awali dengan doa dulu ya nak. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang posisi duduk saat membaca. Nah, seperti gambar yang anak ustazah lihat, yang mana di sini posisi duduk kita dalam membaca itu juga ditentukan ya nak. Yaitu yang pertama, duduklah dengan sikap yang baik dan punggung kita dalam keadaan lurus. Yang kedua, kita tidak boleh membungkuk. Sebab kalau anak ustazah membaca dalam keadaan membungkuk, itu bisa merusak kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, sikap membaca yang benar. Mata adalah panca indera kita. Mata itu untuk melihat, mata harus dijaga agar tetap sehat. Nah, duduk tegak membuat mata kita sehat. Atur jarak mata dan buku saat membaca. Cara membaca yang salah dapat merusak mata kita. Jadi, jarak mata kita itu ke buku kira-kira 30 cm. Ya nak ya. Anak-anak ustazah, sekarang kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang cara membaca dan membalikkan halaman buku. Nah, dalam membaca dan membalikkan halaman buku, ada beberapa tahap yang harus anak ustazah lakukan. Yang pertama, anak ustazah membuka buku yang akan dibaca. Yang kedua, mulailah membaca dari kiri ke kanan. Dan selanjutnya membaca dari bagian atas, baru lanjut ke bagian bawah. Baiklah, sekarang kita masuk pada materi posisi cahaya saat membaca. Nah, ustazah yakin anak ustazah di rumah semuanya suka membaca. Baik itu baca buku cerita, baca buku pelajaran. Jadi, ketika anak ustazah sedang membaca buku di rumah atau di luar rumah atau di sekolah, sebaiknya itu harus dalam keadaan pencahayaan yang cukup atau cahayanya yang terang. Karena dengan cahaya yang terang, anak ustazah bisa membaca dengan baik. Tapi jika anak ustazah membaca buku di tempat yang gelap, itu bisa merusak mata kita.
Baiklah, sekarang kita masuk pada latihan. Latihan di sini yaitu Ananda diminta untuk memindahkan tulisan di bawah ini ke buku latihannya. Sedangkan tugas yang kedua, Ananda diminta untuk membuat sebuah video yang mana di sini Ananda sedang membaca tulisan yang telah disalin di buku latihan tersebut. Selamat mengerjakan dan semangat belajar ya nak. Anak-anak ustazah, tadi kita mulai belajar dengan doa. Sekarang kita akhiri juga dengan doa. Yuk sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak ustazah, bagaimana belajar kita pada hari ini? Apa anak ustazah masih ingat? Alhamdulillah, tadi kita belajar tentang posisi duduk saat kita membaca. Posisi duduk kita pada saat membaca itu tidak dalam keadaan membungkuk, dan cahayanya diatur, serta jarak pandang kita juga diatur. Nah, jadi apapun yang anak sudah dapatkan pada hari ini, tolong diterapkan di rumah ya nak ya, biar nanti menjadi berkah untuk kita. Nah, sekarang sudah tutup dulu ya nak ya. Tapi sebelum sudah tutup, saya mau ingatkan kembali, jangan lupa sholat. Masya Allah, pintar anak ustazah. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.